Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Francisca Della Rombe dengan NIM 21250103502005. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 4 etika hubungan dengan Tuhan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bugis Makassar. Kenapa topik ini penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa hidup sendiri. Kita dapat berhubungan dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan sekitar. Kalau kehidupan kita tidak seimbang, maka kalau salah satu hubungan kehidupan ini tidak seimbang, maka kehidupan kita juga tidak akan harmonis. Dalam Bugis Makassar terdapat nilai-nilai luhur seperti Sirina Pace, Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakaimbo. Dalam budaya Bugis Makassar terdapat nilai-nilai luhur seperti Sirina Pace, Sipakatau, Sipakalebi. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam kehidupan kita sekarang. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan satu persatu serta cara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan satu persatu secara sederhana dengan lengkap contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ialah etika hubungan dengan Tuhan. Pertama, kita mulai dari hubungan yang paling utama, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Sebagai manusia, kita percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta yang memberikan kehidupan, rezeki, dan segala hal yang kita miliki. Di Bugis Makassar, konsep siri yaitu malu. Rasa malu ini tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Artinya kita merasa malu jika meninggalkan ibadah, berbohong, atau melakukan hal yang dilarang. Nah, contohnya di dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita ujian, seringkali banyak yang menyontek. Meskipun tidak banyak manusia yang melihat, tetapi kita sadar bahwa Tuhan selalu melihatnya. Nah, disinilah pentingnya etika kepada Tuhan. Taat beribadah, jujur dalam tindakan, bersyukur atas nikmat, dan selalu sabar dalam menghadapi masalah. Selain itu, terdapat juga nilai pace, yaitu rasa empati. Hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya soal ibadah pribadi, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Misalnya, yaitu membantu teman yang kesulitan, berbagi dengan yang membutuhkan, dan tidak menyakiti orang lain. Karena pada dasarnya, berbuat baik kepada sesama merupakan pengabdian kepada Tuhan. Jadi, hubungan dengan Tuhan harus tercermin pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya soal ibadah saja. Dalam setiap langkah ibadah, kita belajar untuk kembali mengingat Tuhan, kembali menenangkan hati, dan kembali memperbaiki diri. Karena ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan jiwa. Nah, yang kedua yaitu etika hubungan dengan diri sendiri. Selanjutnya yaitu hubungan dengan diri sendiri. Seringkali kita fokus kepada orang lain dan kita lupa akan menjaga diri kita sendiri. Dalam budaya Bugis Makassar, diri artinya yaitu harga diri. Artinya kita harus hidup dengan cara yang baik dan benar agar tidak menjatuhkan martabat diri sendiri. Nah, contoh etika dalam
diri sendiri, yaitu mengontrol emosi, menjaga kesehatan, tidak melakukan hal negatif, dan bertanggung jawab atas pilihan. Nah, misalnya, yaitu kalau kita marah, kita akan merugikan orang lain. Ketika kita malas, kita akan merugikan masa depan kita sendiri. Maka dari itu, dibutuhkanlah pengendalian terhadap diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat kaingge, yang artinya saling mengingatkan. Kadang kita kurang sadar, jika kita membuat kesalahan, maka kita butuh orang lain untuk mengingatkan. Dan kita harus menerima kritikan dengan baik. Menjaga diri juga berarti menjaga nama baik keluarga, menjaga sikap di lingkungan sosial, menjaga ucapan. Karena dalam budaya Buddhis Makassar, satu kesalahan bisa berdampak besar pada kehormatan. Belajar merupakan bagian dari etika terhadap diri sendiri. Saat kita belajar, kita sedang menghargai waktu, kesempatan, dan masa depan. Belajar bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi tentang kedisiplinan dan usaha. Di tengah rasa malas dan lelah, kita belajar untuk tetap bertanggung jawab dan tidak menyerah. Melalui belajar, kita juga melatih etika untuk jujur, disiplin, dan tidak mencari jalan pintas. Karena sejatinya, menghargai diri sendiri dimulai dari belajar. Jadi, hubungan diri sendiri adalah dasar dari hubungan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu etika hubungan dengan sesama. Selanjutnya, hubungan dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dalam budaya Buddhis Makassar terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama, tipakat tahu, saling memanusiakan. Artinya, kita memperlakukan orang lain dengan hormat. Tidak boleh menghina, merendahkan, atau membedakan status sosial. Karena semua manusia mempunyai nilai yang sama. Nah, yang kedua yaitu sipakalebi, saling menghargai. Artinya, kita menghargai orang lain baik ucapan maupun tindakan. Contohnya, yaitu berbicara dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga yaitu sipakaingge, saling mengingatkan. Artinya, ketika ada teman kita yang berbuat salah, kita harus mengingatkan dengan cara yang baik dan benar, bukan dengan marah-marah atau merendahkan. Nah, selain itu ada nilai pace, yaitu rasa empati. Kita harus peduli terhadap orang lain. Contohnya, membantu teman yang kesulitan saat belajar, menolong orang yang kesulitan, dan tidak bersikap cuek kepada orang lain yang menderita. Jika nilai-nilai ini terciptakan, maka akan terjadi hubungan yang harmonis, lingkungan yang damai, dan kehidupan yang saling mendukung. Etika hubungan dengan sesama adalah cara kita bersikap, cara kita berbicara, dan cara kita memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat. Etika bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang hati, tentang bagaimana kita memahami bahwa setiap orang memiliki perasaan. Kata-kata yang kita ucapkan mungkin terasa biasa bagi kita, tetapi bisa sangat berarti bagi orang lain. Sikap yang kita tunjukkan mungkin kita anggap sepele, namun bisa meninggalkan luka atau kebahagiaan. Karena itu, kita harus berhati-hati. Hidup dengan sesama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang bagaimana kita bisa hidup bersama, bekerja sama, saling membantu, dan saling menguatkan. Bayangkan jika semua orang saling peduli, tidak ada yang merasa sendirian, tidak ada yang merasa tidak dihargai. Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik.
Nah, yang keempat yaitu etika hubungan dengan alam. Yang terakhir ialah hubungan etika dengan alam. Seringkali kita lupa bahwa alam adalah bagian dari kehidupan kita. Dalam budaya Bugis Makassar, alam harus dijaga dan dihormati. Etika terhadap alam meliputi tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan, menjaga kebersihan, serta menggunakan sumber daya secara bijak. Contohnya, kita hidup dari alam, makan dari hasil alam, minum dari hasil alam, dan bernafas dari udara yang dihasilkan dari alam. Kalau kita membuang sampah sembarangan, bisa menyebabkan banjir. Kalau kita merusak hutan, bisa menyebabkan longsor. Semua itu akan kembali berdampak kepada manusia. Disinilah kita bisa menerapkan nilai PACE, yaitu peduli terhadap lingkungan. Alam bukan hanya sekedar tempat kita hidup. Ia adalah rumah yang memberi kita napas, memberi kita kehidupan, dan menopang setiap langkah yang kita jalani. Setiap pagi, kita bangun dengan udara yang kita hirup secara gratis. Setiap hari, kita minum air yang mengalir tanpa kita ciptakan sendiri. Namun, pernahkah kita berpikir, dari mana semua itu berasal? Alam memberikan segalanya tanpa meminta imbalan. Tetapi manusia sering kali lupa. Kita lupa bahwa alam bukan hanya untuk digunakan, melainkan untuk dijaga. Kita lupa bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak. Etika hubungan manusia dengan alam adalah tentang kesadaran. Kesadaran bahwa kita hidup berdampingan, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai bagian dari alam itu sendiri. Namun realitanya, banyak dari kita yang masih abai. Sampah dibuang sembarangan, hutan ditebang tanpa perhitungan, udara dicemari, dan air dikotori. Semua itu terjadi bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita tidak peduli. Padahal alam selalu berbicara kepada kita melalui banjir, melalui tanah longsor, melalui panas yang semakin terasa. Itu bukan sekedar bencana, itu adalah peringatan. Peringatan bahwa keseimbangan telah terganggu dan penyebabnya adalah kita sendiri. Namun, masih ada harapan. Selama kita mau berubah, selama kita mau peduli, alam masih bisa terselamatkan. Etika terhadap alam tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dimulai dari hal kecil, dari kebiasaan sederhana yang sering kita anggap sepele, seperti membuang sampah pada tempatnya. Terdengar biasa, bukan? Namun, bayangkan jika semua orang melakukannya, lingkungan akan bersih, sungai tidak tersumbat, dan banjir bisa berkurang. Hal kecil lainnya adalah menghemat air. Air yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber yang terbatas.
ketika kita membiarkan keran tetap terbuka, kita sedang menyanyiakan kehidupan. Begitu pula dengan listrik. Menggunakan listrik secara berlebihan berarti kita ikut mempercepat kerusakan alam, karena sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang merusak lingkungan. Teman-teman, menjaga alam bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kepedulian, tentang niat untuk melakukan yang lebih baik. Dalam kehidupan kita, sebenarnya sudah banyak nilai yang mengajarkan kita untuk menghormati alam. Kita diajarkan untuk tidak serakah, untuk mengambil secukupnya, dan untuk selalu menjaga keseimbangan. Karena pada dasarnya, manusia bukan pemilik alam. Kita hanyalah penjaga. Bayangkan jika suatu hari nanti air bersih menjadi langka, udara tidak lagi segar, dan lingkungan menjadi rusak. Apakah kita masih hidup dengan nyaman? Jawabannya tidak. Dan lebih menyedihkannya, bukan hanya kita yang merasakan dampaknya, tetapi juga generasi setelah kita. Akan ada generasi berikutnya yang hidup dari apa yang kita tinggalkan. Mereka akan menghirup udara yang kita jaga atau yang kita rusak. Mereka akan minum air yang kita lindungi atau yang kita cemari. Dan mereka akan berjalan di bumi yang kita rawat atau yang kita abaikan. Namun, mereka tidak pernah memilih untuk menerima semua itu. Mereka tidak pernah meminta hidup di dunia yang rusak. Mereka tidak pernah meminta untuk menanggung akibat dari kesalahan kita. Tapi kenyataannya, mereka akan tetap merasakannya. Dan saat itu terjadi, pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tetapi kenapa kita tidak bertindak saat kita masih punya kesempatan? Karena hari ini kita masih punya pilihan, masih punya waktu untuk memperbaiki, masih punya kesempatan untuk berubah. Kita bisa memilih untuk menjadi generasi yang peduli, generasi yang tidak hanya menikmati alam, tetapi juga menjaganya, generasi yang tidak hanya mengambil, tetapi juga memberi. Dan ketika suatu hari nanti, generasi setelah kita melihat dunia ini, mereka tidak melihat kerusakan, tetapi melihat harapan. Harapan yang kita tanamkan hari ini. Maka dari itu, etika hubungan manusia dengan alam bukan hanya tentang menjaga lingkungan,
Ia adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab atas apa yang kita lakukan hari ini dan dampaknya di masa depan. Etika ini mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah kita memiliki arti. Setiap tindakan kecil memiliki dampak. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita merusak keseimbangan. Ketika kita boros menggunakan air, kita sedang mengurangi hak orang lain. Dan ketika kita tidak peduli, kita sedang mempercepat kerusakan. Namun sebaliknya, ketika kita menjaga kebersihan, kita sedang melindungi kehidupan. Ketika kita menghemat sumber daya, kita sedang menjaga masa depan. Dan ketika kita peduli, kita sedang menciptakan perubahan. Etika hubungan dengan alam juga mengajarkan kita tentang batas, bahwa tidak semua hal harus kita ambil, bahwa tidak semua hal harus kita miliki, dan bahwa tidak semua hal boleh kita kuasai. Karena alam memiliki keseimbangannya sendiri. Jika kita mengambil terlalu banyak, alam akan kehilangan. Jika kita merusak terlalu jauh, alam akan bereaksi. Dan reaksi itu tidak selalu bisa kita kendalikan. Banjir yang datang tiba-tiba, panas yang semakin ekstrim, dan bencana yang terus terjadi adalah bukti bahwa alam tidak bisa dipaksa. Menjaga alam berarti menjaga masa depan. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan yang baik adalah hubungan antara Tuhan, diri sendiri, sesama, dan alam. Nilai-nilai budaya Bugis Makassar seperti Sirina Pace, Sipaka Tau, Sipaka Lebi, dan Sipaka Ingge merupakan pedoman hidup yang masih sangat relevan sampai sekarang. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, memperbaiki diri, menghargai orang lain, menjaga lingkungan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.